Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bentuk pangkat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait bentuk umum bilangan berpangkat. Di sini dikatakan, jika kita memiliki A bilangan real atau biasa disimbolkan dengan A anggota real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu adalah perkalian A sebanyak N faktor. Jadi di sini A itu disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat. Sebagai contoh, jika kita memiliki 2 pangkat 4, maka 2 berkedudukan sebagai bilangan pokok. Sementara 4 sendiri ini adalah pangkat. Maka jika kita punya 2 pangkat 4, maka ini artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu untuk bentuk umum bilangan berpangkat. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait perkalian bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya itu sama, tetapi dia memiliki pangkat yang berbeda. Sebagai contoh, katakan di sini kita punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini kita lihat yang pertama kita lihat adalah bilangan pokoknya. Di sini ini 2 dan ini 2. Artinya bilangan pokok ini sama. Maka ini sama artinya dengan 2 pangkat 3 plus 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, itu dia maksud dari sifat pertama. Nah, bagaimana jika pangkatnya sama dan bilangan pokoknya sama? Jika misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi intinya adalah yang menjadi poin pentingnya atau yang menjadi fokusnya adalah bilangan pokoknya. Jadi jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Dan ini berlaku untuk perkalian. Ya. Jadi untuk perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka dapat ditentukan dengan menjumlahkan pangkatnya. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua di sini adalah perkalian pangkat. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah, ini artinya apa? Ini artinya 2 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Itu artinya. Nah, bagaimana jika kita punya 2 kali pangkat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini artinya 2 pangkat 2 kali 3 dikali 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 6 plus 2 sama dengan 2 pangkat 8. Ini kita menggunakan sifat yang kedua dan yang pertama. Sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama adalah bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, baik, kita lanjut ke
ke sifat yang ketiga. Ini kita hapus terlebih dahulu. Sifat yang ketiga menyatakan perkalian dua buah bilangan yang berpangkat. A dikali B. Di sini dikatakan pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, kita gunakan bilangan real. 3 dikali 7 pangkat 3. Ini artinya 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Apakah sama kalau kita mengerjakannya seperti ini? 3 kali 7 pangkat 3 sama dengan 3 kita kalikan dulu dengan 7. Artinya 21 pangkat 3. Ya, 21 pangkat 3. Ini sama saja, hasilnya akan sama dengan 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Boleh, tapi kalau kita menggunakan sifatnya itu adalah 3 dikali 7 pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Jadi boleh, apakah kita mau mengalihkannya terlebih dahulu baru kita pangkatkan, atau kita pangkatkan masing-masing dari bilangan yang di dalam kurung baru kita kalikan hasilnya, itu sama saja. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu kalau tadi kita pembagian, nah sekarang untuk perkalian, untuk pembagian. Nah, di sini ada A pangkat N dibagi B pangkat N, ya, itu sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, sama artinya dengan A per B pangkat N. Kenapa di sini bisa ditulis A per B pangkat N? Karena di sini sama-sama pangkat N, maka bisa kita tuliskan A per B pangkat N. Sebagai contoh, saya punya 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Itu bisa saya tuliskan 2 per 3 pangkat 2. Atau kita maunya dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. 3 per 2 misalnya ya. Saya punya 3 per 2 di sini pangkat 3. Ini sama saja artinya 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Gitu. Nah, ini untuk sifat yang keempat. Sekarang kita lanjut untuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima, seperti halnya sifat yang pertama, kalau sifat yang pertama itu adalah perkalian, di mana bilangan pokoknya sama. Nah, untuk yang kelima ini adalah di mana bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, atau boleh pun sama, boleh sama saja. Jadi di sini lebih fokusnya kepada bilangan pokoknya, yaitu sama bilangan pokoknya. Nah, contoh misalnya 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Nah, ada 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Itu sama saja dengan 4 pangkat 2 dikurang dengan 3. Jadi 4 pangkat 2 kurang 3. Artinya 4 pangkat berapa? 4 pangkat negatif 1. Nah, berbicara terkait 4 pangkat negatif 1 atau pangkat bilangan negatif, maka kita akan lanjut ke poin nomor 7 atau sifat yang ketujuh. Jadi kita bahas dulu sifat yang ketujuh karena berhubungan dengan sifat dengan contoh ini ya. Nah, di sini ada A pangkat min N. A pangkat min N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau kita punya
4 pangkat negatif 1 itu artinya apa? Itu artinya 1/4 pangkat 1. Itu terkait dengan sifat yang ketujuh dengan syarat. Dengan syarat apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya bilangan pokoknya tidak boleh 0. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-6. Oke, sifat yang ke-6 itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat, ada syaratnya lagi ya, A tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan A pangkat 0 sama dengan 1. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1? Ini kan artinya A pangkat 0 sama dengan 1 ini artinya semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kita pakai pembuktian yang sederhana saja ya, dengan cara kita menggunakan sifat yang keempat. Oke, nah di sini misal kita ambil 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu artinya apa? 3 pangkat 2 dikurang 2, hasilnya adalah 3 pangkat 0 kan? Nah, kalau kita 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 artinya 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 itu kan 9 ya, per 9 hasilnya adalah 1. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini adalah pembuktian yang sangat sederhana sekali. Nah, seperti itu maksudnya. Karena kan apabila kita membagi sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri, maka kan hasilnya adalah 1. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Di sini ini hanya pembuktian sederhana ya, teman-teman semua bisa membuktikan atau mencari bukti kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan cara pembuktian-pembuktian yang lainnya. Sekali lagi, ini hanya pembuktian sederhana yang saya gunakan. Bisa menggunakan induksi juga bisa untuk membuktikan kenapa sih A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-8. Nah, sifat ke-8 ini adalah sifat terkait sebuah bilangan yang memiliki pangkat itu adalah pecahan. Nah, sebelum kita ke sini pernah ada mungkin gini ya, akar pangkat 4. Nah, akar pangkat 4 itu kan kita tahu 2 ya kan. Kalau saya tulis akar pangkat 4 itu kan sama dengan akar 2 pangkat 2. Boleh dong saya tulis seperti itu. Nah, di sini kalau bilangan pokok dari akar jika tidak ditulis itu artinya adalah 2 ya kan. Jadi 2 pangkat 2 per 2 itu sama dengan 2 pangkat 1, artinya 2. Matching bukan? Nah, itu dari situ bisa kita, nah dari sini bisa kita tarik kesimpulan jika kita punya 4 pangkat 3 per 5 misalnya, itu sama saja dengan akar 4 pangkat 3, akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3, atau sebaliknya jika kita punya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 misalnya, itu sama saja dengan 2 pangkat 2 per 3. Jadi berlaku kebalikan ya. Oke, hapus dulu, kita lanjut ke sifat yang ke-9. Nah, di sifat yang ke-9 ini dikatakan bahwa A per B pangkat negatif N
itu sama dengan B per A pangkat N. Nah, kalau secara sekilas kita lihat, oh kalau pangkat negatif itu kalau kita mau positifkan dibalik aja, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, begitu ya. Kalau kita lihat secara sederhana. Tapi di sini kenapa sih bisa B per A pangkat N, yang ini pangkatnya jadi positif dan ininya jadi berkebalikan gitu. Nah, di sini kan kalau kita tahu di sifat nomor berapa tadi, di sifat nomor 3 bisa digunakan. Nah, di situ kan A per B pangkat negatif N, itu kan artinya A pangkat negatif N per B pangkat negatif N. Nah, di sifat nomor 7 nih, di sifat nomor 7 kita ketahui kalau A pangkat N itu artinya negatif N itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Maka bisa kita tulis 1 per A pangkat N per 1 per B pangkat N. Nah, di sini 1 per A pangkat N dibagi 1 per B pangkat N. Bisa 1 per A pangkat N dikali dengan B pangkat N per 1. Berarti sama dengan B pangkat N per A pangkat N. Nah, ini bisa kita tulis B per A pangkat N. Seperti itu. Nah, seperti sifat yang keempat juga bisa digunakan yang ini. Oke, sampai di situ. Nah, selanjutnya adalah sifat yang ke-10. Ini ada akar pangkat N dari A per B, ya. Itu sama saja akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sama artinya, kita kasih contoh. Akar dari 7 per 5 misalnya, itu sama saja dengan akar 7 per akar 5. Atau akar pangkat 3 dari 2 per 3, itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 3. Ini dia sifat yang ke-10. Oke, kita lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu A pangkat M sama dengan A pangkat N, ya. Maka di sini dikatakan M itu sama dengan N jika A-nya lebih besar dari 0, ya. Nah, ini bisa saya gini, ya karena kan di sini kan sama dengan, ya, tandanya sama dengan, otomatis kalau ini dengan ini sama hasilnya, otomatis M dengan M itu harusnya sama, ya kan. Secara sederhana bisa kita tuliskan seperti itu, ya, karena di sini A pangkat M-nya itu sendiri sama dengan A pangkat N. Artinya apa? Artinya pangkatnya juga sama karena bilangan pokoknya sama, dan di sini juga tandanya adalah tanda sama dengan. Itu artinya M-nya dengan N-nya itu sama. Kan nggak mungkin kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4. Ini kan tidak sama dengan. Artinya yang bisa adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya sama dan di sini tanda sama dengan, otomatis pangkatnya juga harus sama, gitu. Ini maksudnya dari kenapa kalau A pangkat N sama dengan A pangkat N, maka M-nya itu sama dengan N. Itu dia. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait sifat-sifat bilangan berpangkat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.